Shalom sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Maria Renya, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Rafflesia Bengkulu dalam program Morning Call pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Firman-Lah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini dari Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai dengan 5 demikian menyatakan. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di gunung Sion dan bersama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Aku mendengar suatu suara dari surga bagaikan desau air bah dan bagaikan bunyi guruh yang dahsyat. Suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikian pembacaan Alkitab. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi yang mau melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, puji dan syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bangun. Kita masih diberikan nafas kehidupan untuk menikmati hari yang baru. Hari yang baru selalu menjadi simbol tentang harapan yang baru. Mungkin kemarin kita sedih, mungkin kemarin kita bergumul, dan hari ini mungkin saja pergumulan dan kesedihan itu masih menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita masih bangun, maka selalu ada harapan. Hal itu juga yang ditampakkan dalam penglihatan Yohanes yang tercatat dalam perikop pembacaan kita pada saat ini. Anak domba berdiri di atas gunung Sion menjadi simbol tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan bersama dengan 144.000 orang yang setia kepadanya. Hal itu ditandai dengan tanda yang berada di dahi dan juga di tangan mereka yang menuliskan nama Tuhan dan nama Bapanya. Itu berkaitan dengan apa yang tercatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8 berkaitan dengan hukum Tuhan yang diikatkan di dahi dan juga di tangan. Jadi merujuk bahwa perintah Tuhan itu harus kita pikirkan dan juga kita wujudkan di dalam tindakan kehidupan tiap hari. Dan itu juga yang ditampakkan dalam penglihatan Yohanes di Wahyu 14 ini, yang mana mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tidak mencemari diri mereka dan mengikuti anak domba tersebut. Mengikuti anak domba adalah sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan mendalam, dan bagaimana kita melihat bahwa ketika Yesus mengawali pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, dia mengawali pelayanannya kepada mereka yang menderita, mereka yang tidak diperhitungkan, mereka yang termarginalkan di suatu wilayah yang seringkali tidak diperhatikan oleh orang lain. Oleh karena itu,
Saat ini kita mau belajar untuk meneladani sang anak domba itu, untuk menjadi gereja yang dapat mewakilkan suara-suara untuk saudara-saudara kita yang menderita, yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka. Mereka yang mengalami kemiskinan, mereka yang mengalami kekerasan, mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang mengalami berbagai hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Apa peran gereja dalam kehidupan kita? Dan ketidakadilan, kemiskinan, dan lain sebagainya ini tidak hanya bicara tentang isu personal dalam kehidupan jemaat-jemaat GPIB atau sahabat-sahabat GPIB, tetapi bagaimana kita sebagai gereja dipanggil dan diutus Tuhan untuk juga mau terbuka terhadap isu-isu sosial kita, tentang isu-isu politik, tentang isu-isu ekonomi, tentang isu-isu krisis lingkungan hidup. Apa yang sudah gereja lakukan terhadap hal-hal tersebut? Suara apa yang sudah kita kumandangkan untuk memberi respon terhadap isu-isu yang terjadi di luar tembok gereja? Pada saat ini saya sedang mengikuti kegiatan pendidikan oikumene keindonesiaan di Wisma GPIB yang dilaksanakan dari tanggal 18 Mei sampai tanggal 12 Mei nanti, sampai tanggal 23 Mei nanti. Yang dimana pada pendidikan ini kami sebagai pendeta, kemudian juga ada diaken dan penatua GPIB, kami peserta sebanyak 31 orang, diperlihatkan tentang bagaimana gereja itu harus hadir dan memberikan kehadiran serta perannya untuk saudara-saudara kita yang mengalami ketidakadilan. Maka ini menjadi sebuah tantangan dan PR kita bersama, bahwa gereja punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit untuk tidak hanya sibuk tentang internal kita di dalam, tetapi bagaimana kita mau hadir dan bersuara di tengah-tengah konteks negara dan bangsa atau bahkan konteks dunia pada saat ini. Ini menjadi panggilan dan pengutusan kita, bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak hanya bicara tentang hidup suci dan kudus di dalam tembok gereja, tetapi bagaimana kita mau hadir dan juga bersaksi di tengah-tengah dunia, tempat di mana Tuhan memanggil dan mengutus kita. Dan hal ini juga nampak dalam perikop ini, bagaimana 144.000 orang itu dikatakan mereka menyanyikan nyanyian baru. Dan nyanyian baru itu kalau kita bandingkan dengan kitab Mazmur, kita akan melihat bahwa nyanyian baru itu seringkali dikaitkan dengan pembebasan, dengan kemenangan atas umat Tuhan. Dan kalau bicara tentang pembebasan dan kemenangan, maka harus ada proses untuk hadir dan berperang, masuk di dalam medan perang itu. Maka gereja juga dipanggil untuk hadir dan menghadapi realitas yang ada, bukannya menutup mata dan nyaman di dalam lingkup kita sendiri. Tetapi bagaimana kita juga berbeban melihat isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kita sebagai beban kita bersama, agar kita tidak hanya melihat diri kita sebagai warga gereja atau bahkan warga kerajaan Allah, tetapi bagaimana kita mengingat peran dan tugas kita sebagai warga negara. Maka kita semua dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah konteks Indonesia pada saat ini, yang kalau kita lihat di berita-berita yang ada sedang tidak baik-baik saja. Ini menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk memiliki kesadaran yang lebih, memikirkan peran yang bisa kita lakukan. Tidak perlu bergerak dari hal-hal yang besar dan fantastis, tetapi bagaimana kita mau memulainya dari hal-hal yang sederhana. Bukankah gereja sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan perayaan ibadah besar dengan nilai-nilai anggaran yang fantastis? Bagaimana kita juga mau melakukannya untuk menghadirkan keadilan, damai sejahtera, dan juga tanda-tanda kerajaan Allah di luar tembok gereja. Membangun relasi yang baik dengan saudara-saudara kita di luar tembok gereja, supaya mereka pun merasakan tanda-tanda kehadiran
kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita melalui gereja Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk melakukan panggilan dan pengutusan ini dalam konteks lingkungan kehidupan sosial dan lingkungan hidup kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak hanya kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama, tetapi kami mau melakukannya dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami agar kami tidak lupa akan peran serta kami sebagai warga negara untuk juga dapat memberikan kontribusi dan sumbangsi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, supaya melalui kehadiran kami sebagai gereja Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya cinta kasih Tuhan memberkati GPIB dalam pelayanan dan kesaksian yang ada dalam menjalankan panggilan dan pengutusan GPIB dimanapun berada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Mampukan kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing dengan takut akan Tuhan. Maka kami mau menjalani hari ini dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan yang pasti selalu hadir dan menyertai kami semua. Ini doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian morning call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.